na 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 na. La 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 la. Iyo, aku kok lagi kelingan. Mau ada bojo minta, tak melayu. Bojo minta. Apa? Dengar-dengar katanya kok Pak Yudi lagi sakit toh, Bu. Sakit apa ya? Pak Yudi itu sakit demam berdarah, DBD ya. Padahal kemarin tuh habis di fogging di sana itu. Terus istrinya Pak Yudi itu di rumah itu semprotannya itu ya banyak persediaannya itu. Lah iya ya Bu, katanya itu loh kalau sudah di fogging nyamuknya itu loh nggak bakalan ada. Tapi buktinya nyamuknya kok masih banyak. Setiap malam ki wang wing sampai gigitin gatel-gatel aku tuh. Padahal ya toh di fogging sampai kebul-kebul iki aku sampai pilek koyo ngene iki kenaan asapnya itu tiap ada fogging itu. Kok masih kayak gini itu lo gimana? Bojo Minten, itu loh ada petugas kesehatan kayaknya lagi siaran. Ayo kita ke sana. Kita kepoin apa itu tentang fogging. Oke, ayo. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu semua. Semoga kita semua dalam kesehatan selalu ya. Dan jangan lupa kita semua harus selalu waspada pada wabah penyakit demam berdarah dengue. Ini. Bu, ini gimana toh Bu? Katanya kalau sudah di fogging itu nyamuk nggak bakalan ada. Tapi kok masih banyak Bu? Lah iya, padahal sudah di fogging loh ya. Tapi kok masih nyamuknya itu nggak mati-mati. Malah gigiti saya nih mukanya merah-merah semua ini, badan-badan digigit semua. Rumah juga sudah dibersihkan tiap hari. Gimana Bu ini Bu? Sabar Bu, sabar. Sabar ini nih sudah yang paling sabar nih. Sebentar ibu-ibu. Sebelumnya ibu-ibu sudah mendengarkan informasi tentang fogging apa belum? Belum kayaknya. Bu Jum pasti lupa. Kemarin kan sudah saya jelaskan waktu arisan RT. Oh, masa sih ya? Ya maaf ya, saya lupa loh. Jadi begini ibu-ibu, fogging itu hanya mampu membunuh nyamuk dewasa saja, tapi tidak bisa membunuh jentik-jentik serta telur nyamuknya. Kemudian pelaksanaan fogging itu ada persyaratannya. Yang pertama, harus ada penderita demam berdarah yang dibuktikan dengan hasil laboratorium. Kemudian yang kedua, ada orang lain yang juga menderita demam. Kemudian yang ketiga, ada jentik nyamuk di sekitar rumah penderita demam berdarah tadi maksimal 3 rumah. Dan yang terakhir, pelaksanaan fogging itu dilaksanakan dengan jarak 100 meter dari rumah orang yang sakit demam berdarah tadi. Seperti itu, kira-kira paham ibu-ibu? Bu, lah terus kalau cuman nyamuk dewasa aja yang mati, terus telur sama jentiknya gimana Bu? Wah, waktu arisan RT kemarin juga sudah saya jelaskan loh Bu. Ya maaf Bu Kader, soalnya saya tuh lebih suka scroll-scroll TikTok sih. Ya. Jadi begini ibu-ibu, fogging itu kalau tidak diikuti dengan pemberantasan sarang nyamuk itu juga tidak akan berhasil. Jadi misalnya kalau kita punya barang-barang bekas di sekitar kita yang bertumpuk di rumah kita seperti ban-ban bekas, botol-botol bekas, itu bisa menjadi tempat menampung air yang akan jadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Kemudian juga kebiasaan kita menggantung baju di luar lemari, itu juga bisa menjadi tempat bersarangnya nyamuk. Terakhir, tanpa sadar kita juga memberi makan nyamuk, yaitu dengan membiarkan rumput-rumput dan semak-semak di sekitar kita tumbuh dengan subur. Oh, jadi justru kebiasaan kita sehari-hari itu malah jadi penyebab berkembang biaknya nyamuk. Gitu Bu, maksudnya.
Jadi begini, telur nyamuk itu bisa bertahan hidup tanpa air. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa gantungan baju di rumah kita, barang-barang bekas di rumah kita, seperti bahan-bahan bekas, botol-botol bekas, itu juga bisa menjadi tempat nyamuk untuk berkembang biak. Nyamuk pembawa virus demam berdarah dengue itu namanya adalah Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Di mana nyamuk ini kalau sekali bertelur saja bisa menghasilkan telur sebanyak 600 sampai 800 butir telur dalam sekali bertelur dan bisa bertahan hidup tanpa air. Telur ini kemudian akan menetas menjadi jentik, kemudian berkembang menjadi pupa dan selanjutnya menjadi nyamuk dewasa dalam waktu 14 hari. Oh, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunzani Widaya SPT, Kepala Desa Randu Gede, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran DBD atau demam berdarah dengue dengan cara 3M+. Yang pertama, menguras bak penampungan air. Yang kedua, menutup rapat penampungan air. Yang ketiga, dengan memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Jadi barang-barang bekas ini jangan dibuang sembarangan. Itu nanti akan menjadi tempat bersarangnya nyamuk Aedes aegypti. Dan yang plus itu adalah kita mencegah gigitan nyamuk dan berkembang biaknya dengan cara yaitu mengoleskan lotion anti nyamuk sebelum tidur ataupun dengan membeli kelambu di tempat tidur. Mungkin itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berantas DBD dimulai dari saya. Terima kasih.